Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Ngurah Ayu Nyoman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan strategi pendidikan. Yang saya hormati rekan-rekan S2, kami dari kelompok 4, Rahmat Basuki, Susi Kristianingsih, Ririn Melani akan menyampaikan makalah tentang SWOT analisis dan renstra sekolah pendidikan. Pendahuluan, latar belakang, perkembangan dunia pendidikan yang dinamis dan persaingan ketat menyebabkan tuntutan bagi setiap sekolah untuk merumuskan, menyusun renstra sekolah yang selanjutnya mengimplementasikan, mengevaluasi, dan membuat tindak lanjut yang efektif dan efisien sesuai dengan prosedur serta kebutuhan atau tuntutan sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut, memerlukan proses panjang melalui terobosan-terobosan untuk membuat rencana strategi sekolah yang nantinya dapat menjadi alternatif bagi sekolah untuk menjawab tantangan. Salah satu strategi manajerial yang dikembangkan untuk menjamin sebuah organisasi sekolah memiliki daya tahan dan daya hidup dari masa sekarang dan berkelanjutan sampai masa yang akan datang, yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Rumusan masalah. Pengertian, model tahapan dalam analisis SWOT, paradigma pembangunan pendidikan, definisi tujuan dan manfaat renstra. Tujuan, mengetahui pengertian, model, dan tahapan dalam analisis SWOT, mengetahui paradigma pembangunan pendidikan, mengetahui definisi, tujuan, dan manfaat renstra. Pembahasan, pengertian analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strengths, yaitu kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats, tantangan. Analisa SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan kita dalam memasarkan event kita. Analisa SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif, memberi gambaran. 1. Model analisis SWOT. Dari segi objek analisis, ada 2. A. Model kuantitatif, teknik penilaian yang dilakukan dengan cara memberikan skor pada masing-masing subkomponen, di mana satu subkomponen dibandingkan dengan subkomponen yang lain dalam komponen yang satu atau mengikuti lajur vertikal. B. Model kualitatif, penggunaan penilaian, memadukan komponen kekuatan atau kelebihan dengan kekurangan, cenderung pada hasil yang berupa wujud, bukan jumlah nominal yang dihasilkan. 2. Tahapan analisis SWOT. A. Tahap observasi. Pengamat akan membuat dan menyusun substansi dalam matriks SWOT untuk memudahkan drafting data. B. Tahap analisa. Peneliti akan mendalami dan menentukan kelompok-kelompok data yang telah didapatnya ke dalam elemen yang tepat. C. Tahap penentuan kebijakan. Peneliti menentukan langkah-langkah kebijakan yang diambil untuk memperbaiki atau memperkuat sistem pendidikan. D. Tahap pembuatan laporan, berfungsi sebagai rekaman data secara deskriptif tentang penelitian yang dilakukan, sebagai bukti resmi akan penelitian yang diperoleh berdasarkan kondisi aktual, kebijakan yang dipilih setelah melakukan analisa mendalam dan dapat diaplikasikan dalam konteks nyata, serta dapat dipertanggungjawabkan. Paradigma pembangunan pendidikan. A. Pendidikan untuk semua, yaitu pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi. B. Pendidikan sebagai suatu gerakan, yaitu penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat. C. Pendidikan menghasilkan pembelajar, yaitu penyelenggaraan pendidikan harus memberlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab,
kreatif, dan inovatif. D. Pendidikan membentuk karakter, yaitu pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan kepribadian. E. Sekolah yang menyenangkan, yaitu sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya. Definisi Renstra. Rencana strategis atau disebut Renstra adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam pengambil keputusan organisasi. Tujuan penyusunan Renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Manfaat Renstra adalah dari pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, dan program-program strategi akan memberikan arahan yang tepat sesuai dengan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 4. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.